Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok matematika wajib bab transformasi geometri 11 IPA 4, saya Zilzalaha. Saya Ratu Nandana Syala Zahra. Saya Marta Nugrihadi. Latifah Desuni Putri. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi transformasi geometri. Jadi simak videonya ya. Transformasi geometri. Sebelumnya kalian sudah mempelajari transformasi geometri di kelas 9 SMP kan? Nah, sekarang kita bakal mempelajari ulang tentang transformasi geometri. Pengertian dari transformasi geometri adalah mengubah setiap koordinat titik menjadi koordinat lainnya pada bidang dengan aturan tertentu. Aturannya ya seperti rumus. Lalu, transformasi geometri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada translasi, yaitu pergeseran. Lalu yang kedua ada refleksi, yaitu pencerminan. Lalu yang ketiga ada rotasi, yaitu perputaran. Dan yang terakhir, yang keempat ada dilatasi, yaitu perkalian. Yang pertama kita akan membahas translasi. Translasi atau yang disebut juga pergeseran adalah jenis transformasi geometri di mana terjadi pergeseran titik di sepanjang garis yang lurus dengan arah dan jarak yang tertentu. Pergeseran ini itu bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau campuran dari keempat arah tersebut. Kita akan ke rumusnya atau yang disebut dengan jenis translasi. Yang pertama ada translasi titik. Translasi titik itu ada P dalam kurung X dan Y ditranslasikan dengan A dan B menghasilkan P aksen, yaitu X tambah A dan Y tambah B. Lalu yang kedua ada translasi garis lurus. Y sama dengan M kali X tambah C. Ditranslasikan dengan A dan B. Menghasilkan Y dikurang B sama dengan M dalam kurung X dikurang A tambah C. Lalu yang ketiga ada translasi parabola, yaitu Y dikurang X kuadrat. Ditranslasikan dengan A dan B. Menghasilkan Y dikurang B dikurang dalam kurung X kurang A kuadrat. Lalu yang terakhir atau yang keempat, itu ada translasi lingkaran. Yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang R kuadrat. Ditranslasikan dengan A dan B. Menghasilkan dalam kurung X dikurang A kuadrat tambah dalam kurung Y dikurang B kuadrat dikurang R kuadrat. Bisa dilihat dari gambar yang warna putih di sebelah rumus translasi. Itu contohnya. Keterangan di bawah gambar yaitu satuan A akan bergeser menuju X positif atau ke arah kanan apabila A lebih dari 0. Lalu satuan A akan bergeser menuju X positif atau ke arah kiri apabila A kurang dari 0. Lalu satuan B akan bergeser menuju Y positif atau ke arah atas apabila B lebih dari 0. Yang terakhir, satuan B akan bergeser menuju Y positif atau ke arah bawah apabila B kurang dari 0. Kita akan masuk ke contoh soal dari translasi. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan bayangan titik P 2,3 ditranslasikan oleh 4 dan 3. Hasilnya adalah P 2,3 ditranslasikan 4 dan 3 menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen. Jadi tadi rumusnya itu P aksen X tambah A, Y tambah B. Jadi X aksen 2 tambah 4 sama dengan 6. Y aksen 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi bayangan titik P 2,3 ditranslasikan oleh 4 dan 3, hasilnya itu jadi 6,6. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan bayangan titik 3,-7 oleh translasi 4 dan 2. Sama kayak tadi, P aksen X tambah A,
Y tambah B. Jadi tadi X-nya itu 3, A-nya itu 4, jadi 3 tambah 4 itu 7. Lalu Y tambah B, min 7 tambah 2, itu min 5. Jadi P aksen 7, min 5. Jadi bayangan titik 3, min 7 ditranslasikan oleh 4 dan 2 adalah 7, min 5. Refleksi atau pencerminan. Refleksi atau yang biasa kita sebut sebagai pencerminan ini adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Adapun beberapa rumus umum dari pencerminan ini, yang pertama, sumbu X sama dengan P, A, B, maka MX-nya adalah A, min B. Contohnya, P 2,3, maka P aksennya adalah 2, min 3. Yang kedua, sumbu Y sama dengan P. A, B, maka MY-nya adalah min A, B. Contohnya, P 2,3, maka P aksennya adalah min 2,3. Yang ketiga, titik 0,0 sama dengan P A, B, maka M0-nya adalah min A, min B. Contohnya, P 2,3, maka P aksennya adalah min 2, min 3. Yang keempat, garis Y sama dengan X. Sama dengan P A, B, maka MY sama dengan X-nya adalah B, A. Contohnya, P 2,3, maka P aksennya adalah 3,2. Yang kelima, Y sama dengan min X. Sama dengan P A, B, maka MY sama dengan min X-nya adalah min B, min A. Contohnya, P 2,3, maka P aksennya adalah min 3,2. Yang keenam, garis X sama dengan H. Sama dengan P A, B, X sama dengan H-nya adalah 2, maka 2H min A, B. Contohnya, P 2,3, maka P aksennya adalah 4,3. Yang ketujuh, garis Y sama dengan K. P A, B, Y sama dengan X-nya adalah 3. Maka rumusnya adalah A, 2K min B. Contohnya, P 2,3, maka P aksennya adalah 2,1. Yang kedelapan, titik S, P, Q sama dengan P A, 3, maka S, P-nya adalah 3, Q-nya adalah 2, maka rumusnya 2P min A, 2Q min B. Contohnya, P 2,3, maka P aksennya adalah 4,1. Berikut diagramnya di sebelah kiri. Adapun beberapa contoh soal. Yang pertama, jika diketahui bayangan sebuah titik adalah A aksen 3,-1 yang merupakan hasil pencerminan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X, tentukan posisi awal. Rumusnya A, X, Y, maka MY sama dengan X-nya adalah A aksen Y, X. Karena A aksennya adalah 3, min 1, maka A-nya adalah min 1,3. Yang kedua, tentukan bayangan dari sebuah titik P 3,4 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka P 3,4, MX-nya sama dengan 2, maka P aksennya adalah 2H min A, B. P aksennya 2 kali 2,3, B-nya adalah 4. Hasilnya 4,3 sama dengan 1, maka P aksennya adalah 1,4. Berikut diagramnya di sebelah kanan. Selanjutnya, soal tes formatif. Yang pertama, tentukan bayangan garis 5X plus 4Y sama dengan 7 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Diketahui, P
PA, B, maka 5X plus 4Y sama dengan 7. Y sama dengan min X. Ditanya P aksen A, B. Maka PA, B, MY sama dengan min X. Maka 5 min Y plus 4 min X sama dengan 7. Min 5Y min 4X sama dengan 7. 5Y plus 4X sama dengan min 7. 4X plus 5Y sama dengan min 7. Maka nilai X-nya 4X plus 5Y sama dengan min 7. 4X sama dengan min 5Y min 7. X sama dengan min 5Y min 7 per 4. X sama dengan min 5Y min 7 dikali 1 per 4. X sama dengan min 5 per 4Y min 1 per 4. Maka X-nya adalah min 1,75. Nilai Y-nya 4X plus 5Y sama dengan min 7. 5Y sama dengan 4X min 7. Y sama dengan min 4X min 7 per 5. Y sama dengan min 4X min 7X dikali 1 per 5. Y sama dengan min 4 per 5X min 7 per 5. Maka Y-nya adalah min 1,4. Maka diperoleh min Y min X pangkat 1, yaitu Y sama dengan min X pangkat 1. Yang kedua, min X sama dengan Y pangkat 1, maka X sama dengan min Y pangkat 1. Berikut diagramnya di bawah. Yang ketiga yaitu rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang mengubah koordinat suatu titik terhadap titik tetap dengan besar tertentu dan arah tertentu. Arah rotasi dapat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Sudut bernilai positif berarti berlawanan arah jarum jam, sementara sudut yang bernilai negatif berarti searah jarum jam. Jadi dapat disimpulkan kalau searah jarum jam itu negatif, kalau berlawanan arah jarum jam itu positif. Rotasi dibagi menjadi dua titik pusat, yaitu rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan rotasi terhadap titik pusat P, Q. Yang pertama, aku akan jelaskan tentang rotasi terhadap titik pusat 0,0. Rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha, cos alpha, XY. Hasil rotasi untuk A sebesar 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat terhadap titik pusat O 0,0 disajikan dalam tabel berikut. Di sampingnya kita lihat ada contoh grafik terhadap titik 0,0. Di bawahnya ada contoh soal untuk rotasi terhadap titik pusat 0,0. Di bawahnya ada contoh soal untuk rotasi terhadap titik pusat 0,0. Soalnya adalah tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Lalu kita masukkan semua angkanya menjadi X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat, X-nya adalah 34, kita masukkan menjadi 0, min 1, 1, 0, 3, 4. Di sini berlaku perkalian matriks menjadi 0 ditambah min 4, 3 ditambah 0. Barisan atas ini adalah X, barisan bawah ini adalah Y. Jadi X aksennya adalah min 4, Y aksennya adalah 3. Jadi dapat disimpulkan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O adalah A aksen 4,3. Jadi bisa kita lihat dengan cara yang ada di tabel. Refleksi untuk sebesar 90 derajat, pemetaannya adalah A, X, Y, dirotasikan sebesar 90 derajat menjadi min Y, X. Lalu yang kedua adalah rotasi terhadap titik pusat P, Q dengan rumus X aksen min P, Y aksen min Q sama dengan cos alpha min sin alpha, cos alpha, X min P, Y min Q. Di sini ada contoh soalnya, yaitu tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2, min 3. Jawabnya, lalu kita masukkan semua angkanya menjadi X aksen min 2, Y aksen min 3, cos alpha min sin alpha, cos alpha, 3 min 2, 4 min 3, menjadi X aksen min 2, Y aksen ditambah 3,
cos alfa min sin alfa cos alfa adalah 0 min 1 1 0. 3 dikurang 2 adalah 1, 4 ditambah 3 adalah 7. Dikalikan menjadi X aksen min 2, Y aksen ditambah 3 adalah 0 ditambah min 7, 1 tambah 0, menjadi X aksen min 2, Y aksen tambah 3 sama dengan min 7 tambah 1. Jadi kita cari nilai X aksennya adalah X aksen min 2 sama dengan min 7, min 2-nya pindah ruas menjadi X aksen sama dengan min 7 tambah 2, yaitu X aksennya menjadi min 5. Sekarang kita cari nilai Y aksen. Y aksen ditambah 3 sama dengan 1. Y aksennya, ini plus 3-nya kita pindah ruas jadi min. Y aksen sama dengan 1 dikurangin 3 adalah min 2. Jadi Y aksennya tuh min 2. Jadi, koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2, min 3 adalah A aksen min 5, min 2. Semoga penjelasan rotasi saya dapat dipahami. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dilatasi. Dilatasi yaitu perkalian. Dilatasi merupakan perubahan ukuran suatu benda. Dilatasi dapat diartikan sebagai transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Pada transformasi dilatasi digunakan pendekatan koordinat. Dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor skala atau faktor dilatasi. Nah, di bawah ada gambar di sebelah kiri itu segitiga A, yang di bawah segitiga A didilatasikan sejauh 2, skalanya 2, sejauh. Jadi, didilatasikan sejauh 2, jadi A aksen. A aksen itu yang di atasnya ya, segitiga yang lebih nyata itu. Nah, ini tadi kan dilatasi mengubah ukuran, ukurannya beda kan ya, mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Segitiganya tetap segitiga, hanya merubah ukuran menjadi lebih besar 2 kali lipat gitu intinya. Nah, di kanannya ada sifat dilatasi berdasarkan faktor skala. Jika skala lebih besar daripada 1, maka bayangan diperbesar dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Yang kedua, jika skala lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1, maka bayangan diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Sifat yang ketiga, jika skala sama dengan negatif 1, maka bayangan ukuran sama dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Yang keempat, jika skala lebih besar daripada jika skala lebih kecil daripada negatif 1, maka bayangan diperbesar dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Yang kelima, jika skala lebih besar daripada negatif 1 lebih kecil daripada 0, maka bayangan diperkecil dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Nah, di bawahnya ada rumus dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Titik O ya biasanya itu, titik pusat O yang 0,0 itu. Rumusnya ada A, X, Y didilatasikan sejauh 0, K, K itu skala ya, skalanya berapa gitu, menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di bawahnya ada cara mengerjakannya. X aksen, Y aksen sama dengan skala 0, 0 skala dikali X, Y. Jadi, X-nya itu nanti ada angka, tinggal diisi aja. Gampang kok ngerjainnya. Nah, di sebelah kirinya ada contoh soal. Contoh soal. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 0, 0,0. Dengan pusat dilatasi O 0,0. Jawab. Jadi pertama saya jelasin dulu. Itu A 4,5. Itu kan di rumusnya ada A, X, Y. Jadi X-nya itu 4, Y-nya itu 5. Jadi tinggal dimasukin aja angkanya nanti.
didilatasikan sejauh 0, K. K-nya itu skala ya, tadi kan di atas ada tuh lambang skala K. Jadi skalanya itu 3, jadi nanti diganti 0,3 gitu. Jadi kerjain aja tuh di bawahnya, ada jawabannya. X aksen, Y aksen sama dengan skalanya tuh dimasukin 3, 0, 0, 3 dikali X, Y. X-nya itu 4 tadi, Y-nya itu 5. Terus di bawahnya X aksen, Y aksen sama dengan, itu dikali ya, tahu kan ya ini pakai matriks, jadi pakai perkalian matriks. 3 dikali 4, 12, ditambah 0 dikali 5, berapa? 0, jadi 12 ditambah 0. Bawahnya 0 dikali 4 sama dengan 0, ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15, jadi 0 ditambah 15. Bawahnya X aksen, Y aksen sama dengan 12 ditambah 0, 12, 0 ditambah 15 itu 15. Jadi X aksennya itu 12, Y aksennya itu 15. A aksen itu jadinya 12,15. Itu jadi kesimpulannya A 4,5 didilatasikan sejauh skala 3 sejauh 0,3 menghasilkan A aksen 12,15. Itu ada titiknya tuh di bawah kayaknya, tapi nggak kelihatan, kecil banget ya. Itu di bawah ada titik yang di bawah, kan itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah itu titik awalnya tuh 4,5. Terus yang di atas itu kan garisnya sama ya, segaris gitu. Nah itu didilatasikan sejauh 3, berarti kan dilatasi itu tadi kan kali ya, berarti dikali 3 jauhnya. Jadi titiknya sama-sama di situ tapi dikali 3, jadi lebih jauh, 3 kali lipat. Jadi sekian materi tentang dilatasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi juga sempat ada teman saya yang menyampaikan tentang translasi, refleksi, rotasi, dan terakhir saya dilatasi. Semoga kalian yang menonton menjadi paham tentang materi transformasi geometri ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.